Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Kami bercerita dan beberapa orang tentang mujizat-mujizat yang kita alami dalam pelayanan. Terus saya bilang satu kisah kecil, saya bilang, saya ingat ketika saya masih melayani di Alor, saya rindu ini ibu pendeta ini. Kami dua belum menikah waktu itu. Saya rindu ketemu ibu ini. Tapi bagaimana ini? Kapal feri itu baru akan keluar dari Alor jam 12 siang. Saya pelayanan di Ilawe itu habis sekitar jam 10 pagi. Oke, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau pergi ketemu itu perempuan. Habis pelayanan saya ambil air, taruh di satu botol, terus saya pegang pisang satu sisir, jalan. Dari Ilawe ke jembatan itu hitam itu tidak terlalu jauh, 29 kilo. Jalan kaki. Kapal jam 12. Saya jalan-jalan sampai Pantai Daerah, ada mobil satu dari belakang. Woi, adik, mau pergi mana? Di jembatan itu. Naik. Saya senang sudah, naik. Saya sampai di jembatan hitam 12:30, lebih sedikit. Saya mandi di gereja itu, saya ganti pakaian. Pak pendeta, ibu pendeta tanya, Yandi, mau pergi mana? Pergi Kupang. Pakai apa? Ferry. Lupa ferry, dia tunggu dulu. Pokoknya beta pi, suruh minta tolong koster antar beta sampai dermaga. Sana Pak, bepi. Sampai sana, kita pas sampai. Itu ferry sudah Tanjung 9, sedikit lagi masuk Pura. Beta berdiri di pinggir dermaga, Tuhan nih. Lihat-liatin ferry terus kembali. Sampai di pintu gerbang mau keluar. Entah ini sengaja atau tidak sengaja, beta dengar percakapan dari dorang lewat itu apa lagi yang besar-besar itu. HT ke apa itu. Ini polisi marah-marah. Pokoknya petugas itu marah-marah. Kenapa kamu tidak teliti? Jadi suruh pulang kembali. Ternyata ada alat satu dari Wetar yang harusnya dibawa ke Kupang, dan ternyata itu alat belum naik. Keputusan mereka adalah ferry itu harus kembali ke Alor, ke dermaga, untuk ambil itu alat. Pas sampai dan buka itu tempat, saya juga masuk dengan alat. Sampailah saya di Kupang. Terus saya koma di situ, saya tambah ini kalimat. Tapi ingat, 1 kali. Amin kok? 1 kali. Jangan bilang, sudah tidak usah siap. Kok itu hari saya sepi doa, ferry kembali. Jadi biar kita pi 4:30 juga nanti ferry kembali. Tidak begitu. Tuhan kasih 1 kali. Amin kok? Jadi kasihlah kita, kasih kesempatan untuk menikmati lagi, karena itu tidak akan berulang. 1 kali. Ketika saya di Alor, saya singgah di satu pelayan rumah, Ibu Pendeta Ina, almarhum dia. Kami duduk-duduk bercerita, makan. Aduh, hujan lebat. Jam 9 malam, dia bilang, kakek ini bagaimana? Sudah saya berdoa. Saya berdoa. 5 menit kemudian, hujan berhenti. Saya turun. Pergi ke Kalabahi, besok saya pulang, dia bilang begini. Wih, kakak, bisa tadi malam berdoa, hujan berhenti? Bisa. Saya bilang, iya. Kenapa? Karena hujan tidak berhenti, berarti tadi malam kita dua tidur sama-sama. Karena tubuh tanpa tidur satu sah. Saya mau tidur di mana? Lu di mana coba? Kita sama-sama di situ toh? Ya. Jadi Tuhan itu tidak mau begitu. Dia dengar dia hamba untuk berdoa, Tuhan ini berat, roh penurut tapi daging lemah. Terus saya koma di situ, saya tambahkan, tapi ingat 1 kali. Bukan besok hujan, piin adalah cepat-cepat nanti doa. Itu hujan tidak berhenti lagi. Hujan-hujan terus. Atau jangan sampai ketika saudara dengar bahwa saya berdoa, ketika saya melayani satu waktu di daerah sekitar Sumba, itu pas ada sejumlah orang, Merapu masih ada di situ. Kami mau pergi ke pemakaman kepala desa Mereda Kalada. Hujan besar. Kepala desa di situ bilang saya, berdoa kok hujan berhenti kok kita jalan. Coba ngiri. Puji Tuhan lah, berdoa hujan berhenti kami bisa jalan. Terus saya merenungkan begini, saya bilang begini. Jadi apakah pendeta Yandi itu tidak perlu siap payung kok di rumah? Kok dia berdoa hujan berhenti?
Jadi jangan kasih kecil Tuhan punya mujizat, pekerjaan yang besar itu dalam kita pun kerangka berpikir yang sempit sekali.